ketemu lagi nih sama Nadia. Gimana nih kabarnya? Pasti baik-baik aja kan ya? Weekend kayak gini nih enaknya kita belanja ya Sobat Bumi. Pas banget nih, sekarang Nadia lagi ada di Factory Outlet di kawasan Pantai Indah Kapuk. Nadia tadi milih-milih baju nih Sobat Bumi, siapa tahu ada yang cocok kan? Nah Sobat Bumi yang di rumah nih kalau misalnya belanja pakaian ya, kira-kira berdasarkan kebutuhan atau karena fashion ya? Tapi Sobat Bumi ngomongin soal pakaian nih ya, ternyata emang penting banget ya. Apalagi buat kita nih Sobat Bumi yang masih muda, pasti punya banyak aktivitas dong. Dan kalau udah ngelakuin banyak aktivitas nih, pasti kita ngerasa pakaian yang kita pakai ini nggak nyaman nih Sobat Bumi karena kotor. Pastinya udah nggak fresh lagi. Makanya Sobat Bumi pasti langsung melakukan satu aktivitas lagi yang namanya mencuci pakaian. Padahal nih Sobat Bumi, dari mencuci pakaian ini kita lumayan banyak loh menguras air dan menggunakan deterjen. Yang Sobat Bumi tahu kan, deterjen ini nggak ramah lingkungan karena mengandung bahan kimia. Tapi tenang Sobat Bumi, di episode Bumiku 1 kali ini ada Sobat Bumi kita yang punya nih inovasi gimana kita nggak harus mencuci pakaian terus nih. Penasaran nggak sih proyeknya seperti apa? Makanya jangan kemana-mana ya, tetap di Bumiku 1. Hai Sobat Bumi, weekend begini asiknya diisi dengan aktivitas apa saja ya? Pasti kamu ada yang suka jalan-jalan, berbelanja, mengerjakan pekerjaan rumah, liburan dengan keluarga, atau ada juga yang hanya beristirahat di rumah. Sadar nggak sih Sobat Bumi? Beda aktivitas biasanya beda juga pakaian yang kamu kenakan. Hayo, dalam sehari berapa banyak kamu mengganti pakaian? Dan kalau sudah diganti, pakaiannya langsung dicuci atau masih ingin dipakai lagi? Kita memang perlu mengganti pakaian bila sudah kotor dan berbau. Ini sangat baik untuk menjaga kesehatan dan penampilan kita. Tapi kalau sudah berhubungan dengan mencuci, pasti banyak juga yang merasa malas. Belum lagi kalau tidak tepat cara mencuci bajunya, bisa-bisa pemborosan air ya. Bisa juga pencemaran lingkungan juga kalau masih memakai deterjen yang kandungan kimianya sukar terurai, seperti alkyl benzen sulfonat atau ABS yang hanya terurai 50%. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, mencuci pakaian berarti membuang 40 liter air dan membuang waktu selama 1 jam, juga pemakaian listrik sebanyak 0,35 kW per jam. Sobat Bumi, oke juga ya kalau ada inovasi lingkungan yang bisa mengatasi masalah tadi. Minim cuci dan anti kotor. Kain pakaian kamu bisa bersih dengan sendirinya melalui bantuan sinar ultraviolet atau cahaya matahari. Mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Diponegoro jurusan kimia punya inovasi, yaitu melapisi kain dengan senyawa kimia zinc oksida. Walaupun mengandung senyawa kimia, bahan ini masih tergolong ramah lingkungan Sobat Bumi karena digunakan dalam jumlah sedikit. Hasilnya adalah kain anti kotor. Inovasi ini diadaptasi dari daun tanaman teratai yang memiliki kemampuan menolak kotoran. Yuk temukan inspirasi kamu di episode kali ini. Sobat Bumi, udah tahu kan solusinya apa? Ternyata mereka menciptakan inovasi nih, yaitu kain anti kotor. Selain anti kotor nih Sobat Bumi, ternyata juga anti bakteri loh. Kok bisa ya Sobat Bumi? Padahal Nadia aja nih kalau udah beraktivitas nih di bawah matahari, pakaian tuh rasanya udah gak nyaman lagi dan pingin buru-buru cepat dicuci. Makin penasaran gak sih seperti apa nih proyeknya? Begitu langsung aja saksiin obrolannya. Proyek kami tentang kain anti kotor atau self cleaning clothes yang dibuat dari kain yang terlapis dengan nano ZNO. Nah, permasalahannya itu kan gini, semakin bertambahnya populasi, semakin banyak pakaian yang dipakai. Nah, kalau pakaiannya itu kotor, nah permasalahan yang pertama, nggak enak dilihat. Kedua, itu menjadi sumber penyakit. Nah, solusi yang udah pernah ditawarin tuh kan pakai mesin cuci ya, kita cuci pakai deterjen. Nah, tapi hasil dari pencuciannya itu menimbulkan limbah deterjen dan itu emang nggak bisa diuraiin. Nah, dari kami mengembangkan itu kain anti kotor ya, jadi nggak usah dicuci lagi, udah bisa tetap bersih. Kita dapat ide ini kan ngadopsi dari teknologi luar negeri ya. Pakaian anti kotor itu menggunakan TiO2 dan udah dikomersialkan. Nah,
dari hasil diskusi kami lebih memilih ZNO karena nilainya lebih ekonomis dibandingkan TiO2. Ya, proyek ini bisa dilakukan secara rumah tangga karena harganya ekonomis, mudah didapat, dan cara pemakaiannya itu mudah karena ZNO ini tidak berbahaya, sehingga kita nggak perlu ahli-ahli kimia untuk mensintesis bahan ini. Sobat Bumi, kok bisa ya kain anti kotor? Ini seperti pakaian di tangan Nadia aja nih Sobat Bumi ya. Bahan buatnya ini adalah 60% katun dan 40% polyester. Nah, bahan-bahan seperti ini nih, kalau misalnya terkena noda, ini harus dicuci dengan air atau deterjen. Nah, kira-kira kain anti kotor yang Sobat Bumi kita buat ini seperti apa ya? Dengar-dengar nih Sobat Bumi, kainnya itu dilapisi oleh bahan senyawa kimia zinc oksida. Daripada nebak-nebak terus, kita lihat aja yuk proses pembuatannya. Baik, kami akan menjelaskan cara pembuatan dari kain anti kotor. Nah, alat dan bahan yang kami siapkan adalah pertama, alatnya yaitu ada gelas ukur 100 ml dan 25 ml. Yang kedua, kami siapkan gelas beker 250 ml. Yang ketiga, kami siapkan pinset dan pengaduk. Lalu ada air gas, dan ada magnetic stirrer, dan juga timbangan. Itu. Nah, bahan yang kami gunakan yaitu monoethanolamin, kimia asetat, lalu isopropanol, kain, dan methylene blue. Nah, langkah-langkahnya yaitu kita mengambil kimia asetat, lalu dicampur dengan monoethanolamin dan isopropanol, dicampur dalam satu gelas beker dalam ukuran tertentu. Itu. Lalu setelah mendapat ukuran yang sesuai, maka kami mencampurnya dari zinc asetat dengan monoethanolamin ke dalam gelas beker dan ditambahkan dengan isopropanol. Lalu kita aduk dari campuran larutan tersebut sampai homogen. Baik, langkah selanjutnya yaitu melapiskan dari campuran ZNO yang telah kita buat tadi ke kain, dilapiskan secara merata. Langkah pertama, kita mengambil sedikit dari larutannya, dimasukkan ke dalam air gas, lalu kita lapiskan secara merata ke kain. Lalu setelah terisi penuh, kita lapiskan pada kain secara merata. Lapisannya dilapiskan secara horizontal, secara merata, jadi seluruh bagian kain terlapisi. Setelah merata, kita balik kainnya. Setelah penuh, kita balik kain tersebut, kita juga lapisi secara merata. Setelah kain yang terlapis oleh campuran larutan ZNO tadi terlapis dengan sempurna, maka kita gunakan kain tersebut, kita masukkan ke dalam pemanasan dengan suhu tertentu. Nah, langkah selanjutnya yaitu kain yang sudah berlapis dengan ZNO yang sudah dipanaskan, kita ambil dari tempat pemanasan, lalu kita menguji terhadap degradasi zat kotornya tadi. Apakah dia akan bersih selalu setelah dikasih pengotor? Kita celupkan ke dalam zat warna tekstil yang bernama methylene blue.
Setelah kain tersebut terkena zat pengotor, lalu kita masukkan ke dalam lampu yang di dalam kotak UV. Lampu yang kami gunakan yaitu lampu UVC. Gunanya untuk memfotokatalis dari zat NO tersebut sehingga kotoran pada kain tersebut nanti dapat terdegradasi dalam waktu 24 jam, kurang dari 24 jam tepatnya. Lalu kita amati setiap jamnya bagaimana proses dari degradasi atau melunturnya dari pengotor tersebut. Hasil dari kain yang sudah terlapis oleh ZNO yang telah kami uji dalam lampu UV tadi, maka hasilnya selama 24 jam menjadi bersih ke keadaan semula, gitu, putih. Nah, itu karena kemampuan dari ZNO dalam istilahnya memfotokatalis, yaitu mengangkat kotoran dari kain yang sudah terlapis sehingga kain tersebut dapat menjadi bersih. Nah, larutan ZNO tersebut dapat kita tampung ke dalam botol sehingga dapat kita gunakan untuk kemudian hari. Kedepannya kami menggunakan pada sinar matahari agar dapat diaplikasikan pada masyarakat. Karena kain yang terlapis dengan ZNO ini dia anti bau, juga anti kotor dan anti noda, sehingga banyak manfaatnya yang dapat diaplikasikan. Sekaligus tidak perlu dicuci karena kemampuannya sendiri self cleaning cloth. Sobat Bumi, asik kali ya bila teknologi kain anti kotor ini sudah dikembangkan menjadi pakaian seperti yang kita pakai sehari-hari. Tidak usah takut lagi bila baju kamu terkena kotoran. Selain itu, sumber daya kita juga bisa lebih dihemat. Walau belum dikembangkan, tidak masalah kok kalau kamu masih dengan kebiasaan lama, yaitu mencuci pakaian. Ada tips mencuci pakaian yang ramah lingkungan nih Sobat Bumi. Disimak ya baik-baik. 1. Bila pakaian kotor kamu masih sedikit, lebih baik dikumpulkan terlebih dahulu sehingga bisa sekaligus dicuci. Pisahkan pakaian dengan tingkat kotor yang sama. Pakaian yang tidak terlalu kotor jangan digabungkan dengan pakaian yang sangat kotor karena akan boros air pada saat membilas pakaian. 2. Mencuci pakaian dengan menggunakan mesin cuci ternyata lebih efisien karena pemakaian airnya lebih terkontrol. Karena mesin cuci membutuhkan tenaga listrik, pilihlah produk mesin cuci yang lebih rendah dayanya. Selain itu, mesin cuci tipe front load atau bukaan depan juga lebih memberikan hasil yang optimal dan membutuhkan air serta deterjen dalam jumlah sedikit. Pengeringan pakaian dengan mesin cuci bukaan depan juga lebih optimal Sobat Bumi. 3. Perhatikan jumlah deterjen yang kamu gunakan. Banyak yang beranggapan semakin banyak deterjen yang digunakan, maka pakaian akan semakin bersih. Padahal anggapan itu salah. Produk deterjen sebenarnya sudah dikonsentrat, sehingga kita tidak perlu menggunakannya terlalu banyak. Terlalu banyak deterjen malah bisa membuat pakaian terlihat menjadi kumal atau mesin cepat rusak. Oleh sebab itu, cermat ya menggunakan deterjen dan baca aturan pakainya. 4. Jangan mencuci pakaian dengan keran air mengalir. Pada saat mencuci pakaian memang dibutuhkan air yang banyak. Hal ini bertujuan agar pakaian kita lebih bersih. Namun, membilas pakaian dengan keran air yang mengalir sangat memboroskan pemakaian air. Lebih baik air ditampung di dalam bak dan membilas dengan seperlunya. Dan yang kelima, ada juga nih teknologi terbaru yaitu EcoBall yang dapat menggantikan peran deterjen untuk membuat pakaian menjadi bersih. Sobat Bumi, itu tadi beberapa tips mencuci pakaian yang lebih ramah lingkungan. Sebelum teknologi kain anti kotornya dikembangkan, boleh nih mencoba tips-tips tadi agar dari sekarang kamu sudah mulai hemat sumber daya ya. Sebenarnya untuk inovasi untuk pembuatan kain anti kotor sendiri sudah ada dari kakak kelas kami yaitu Mas Fajar. Nah, untuk kami sendiri itu kita menggunakan bahan serta metode yang berbeda, yaitu kami menggunakan ZNO. Kenapa ZNO? Karena ZNO sendiri itu dia lebih murah. Jadi kedepannya itu kami harap jadi semua masyarakat bisa menggunakan baju anti kotor ini. Ya, untuk aplikasinya untuk baju,
kan di sini ZNO sendiri yang telah terlapis untuk kain sendiri kan itu dapat mendegradasi yang namanya bakteri, ya kan. Nah, kalau misalkan kita berkeringat nih ya Mbak, kalau misalnya berkeringat itu kan berarti kan karena bau, itu berarti mengandung bakteri. Dan kalau misalnya kita menggunakan baju yang terlapis ZNO sendiri, jadi si bakterinya itu akan teroksidasi sendiri, sehingga pakaiannya akan lebih aman untuk dipakai. Untuk pakaiannya sendiri itu walaupun misalkan telah berlapis ZNO itu tidak iritasi di kulit. Kenapa? Karena dalam pembuatannya sendiri itu sudah dalam bentuk nano. Dan nano itu akan menempel di kain dan itu akan kuat sendiri. Jadi tidak dapat mengiritasi kulit. Sobat Bumi, gimana Sobat Bumi? Sudah terinspirasi belum nih untuk membuat inovasi seperti Sobat Bumi kita? Dan sudah cukup belum info-infonya? Pasti belum dong ya. Nah, dia juga masih pingin nih menambah informasi seputar lingkungan. Kalau gitu kita tambah aja yuk di segmen Berita Lingkungan yang satu ini. Sobat Bumi, kalau kita perhatikan, kebutuhan apa sih yang paling kita perlukan setiap harinya? Satu di antara jawabannya adalah air. Banyak sekali aktivitas kita yang tidak terlepas dari air ya Sobat Bumi. Begitu kita bangun dari tidur, beberapa dari kita sudah ada yang bergegas ke kamar mandi. Makin lama mandi berarti juga makin boros air. Sudah tahu Sobat Bumi? Setiap orang biasanya menghabiskan waktu di kamar mandi berbeda-beda. Contohnya saja seorang wanita di County Durham, Inggris, mengatakan baginya mandi harus cepat. 5 menit merupakan waktu yang cukup memadai untuk mandi. Namun seorang wanita muda mengatakan bahwa dia membutuhkan waktu mandi lebih lama, yaitu sekitar 15-20 menit. Dan wanita lainnya setuju dan mengatakan dia juga membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk mandi. Padahal hasil penelitian Yayasan Energy Saving Trust mengatakan dari 86.000 rumah di Inggris yang mempercepat waktu mandinya selama 60 detik saja dapat menghemat tagihan energi mereka sebanyak $320 juta Amerika Serikat setiap tahunnya. Seperti halnya tagline yang sering kita dengar, waktu adalah uang. Membuang air sama juga dengan membuang uang sia-sia. Alistair Baker dari Northumbria Air mengatakan bahwa kita perlu melakukan pengolahan pemakaian air. Selain menghemat uang, upaya ini juga dapat menyelamatkan bumi. Bila memang memungkinkan, tampung air yang masih bisa digunakan untuk keperluan lainnya. Air di bumi memang berlimpah ya Sobat Bumi, tapi ingat selalu hanya 1% saja yang bisa kita gunakan. Hemat air dari sekarang ya. Proyek ini ramah lingkungan karena ZNO yang kami lapiskan pada kain itu merupakan senyawa yang tidak berbahaya. Pertama, dia tidak dapat mengiritasi kulit, sedangkan kita tahu bahwa penggunaan deterjen itu dapat menjadi limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Seperti itu. Dan selain itu, ZNO sendiri apabila terkandung di dalam tanah, mineral ZN2+ atau mineral ZN+ itu merupakan mineral yang diperlukan oleh tubuh dalam komposisi yang kecil. Jadi ZNO sendiri merupakan senyawa yang ramah lingkungan. Tentu saja bisa, karena kita tahu sendiri limbah deterjen merupakan banyak dikembangkan di kalangan mahasiswa, yaitu laundry. Laundry kan mengakibatkan banyaknya limbah yang terbuang. Jadi apabila itu diganti dengan ZNO maupun penelitian kami ini dapat kita kembangkan ke skala yang lebih besar, maka pencemaran lingkungan itu dapat berkurang secara signifikan. Jadi limbah deterjen itu ada mengandung senyawa anorganik, di mana dia juga mengandung NaOH. Seperti itu. NaOH kan senyawa yang cukup berbahaya, bahan pembuat sabun seperti itu. Dan sangat esensial sekali kalau misalnya di luar itu misalnya zat warna tekstil tadi kan juga berbahaya. Jadi apabila ZNO tadi mampu mendegradasi atau mampu membuang zat warna yang berbahaya tadi, sungguh sangat luar biasa. Kalau pengembangan kami dari kain warna putih itu lebih jelas perubahan warnanya gitu, degradasinya. Apabila dikembangkan pada
kain yang sudah berwarna, itu ada kemungkinan nanti warna yang didapat juga ikut terdegradasi seperti itu. Memang betul yang hasil dari degradasi adalah CO2 dan H2O, memang betul. Tapi kami mengurangi dampak dari yang berbahaya tadi, misalnya zat warna tekstil, azo, segala macam, itu kan bahaya bagi kanker kulit. Selain itu deterjen gitu. Jadi kami memakai prinsip bahwa kami mengurangi dampak yang sebesar-besarnya untuk menguranginya seperti itu. Karena CO2 sendiri memang sudah menjadi komitmen pemerintah kalau pemerintah ingin mengurangi emisi dari CO2 gitu. Jadi kami pun juga sudah punya komitmen untuk kedepannya. Kami dapat menurut literatur gitu kan, penelitian ada yang menyatakan bahwa CO2 tadi dapat ditransformasi atau dapat dirubah menjadi misalnya metanol. Itu sudah ada teknologinya. Jadi kami mencoba nanti berkomitmen ke depannya seperti itu. Jadi kami akan bertanggung jawab. Jadi apabila kain yang sudah terlapis zetanol ini tidak kita pakai lagi, kita dengan cara melakukan pengolahan limbah seperti itu. Nah, dengan cara pengolahan yang tepat, maka kain dan zetanol tadi dapat dipisahkan sehingga zetanol tadi dapat digunakan kembali. Gitu. Karena zetanol sendiri kan memang dia harus mengalami pengolahan khusus, ya kan? Sedangkan kalau sudah dipisahkan, zetanol tadi dapat digunakan lagi untuk dilapiskan pada kain. Saran saya yaitu apabila kita mempunyai kreativitas yang tinggi, maka kita jangan sampai untuk memendam kreativitas itu. Show your creativity and do the best for the environment. Sobat Bumi, udah tahu kan kenapa namanya kain anti kotor? Ternyata karena lapisan zinc oksidanya ini loh yang mampu mengurangi atau mendegradasi bakteri dan kotoran. Walaupun nih mereka pengembangannya masih dalam skala kain dan menggunakan UV, tapi mereka ini punya cita-cita Sobat Bumi, yaitu mau menciptakan menjadi pakaian yang bisa dipakai kita sehari-hari. Jadi nih buat Sobat Bumi, kalau misalnya habis pakai, tinggal langsung jemur aja di bawah sinar matahari. Pakaian bisa bersih kembali. Dan pastinya oke banget ya buat lingkungan, karena kita bisa menghemat nih pemakaian listrik dan air, juga mengurangi pemakaian deterjen. Satu langkah kita bisa kan memberi kontribusi bagi lingkungan kita. Dan ada nih mau ngingetin lagi buat Sobat Bumi di rumah, ayo dong mulai sadar dan peka nih akan lingkungan sekitar. Dan selalu temukan cara ya untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut. Dan Sobat Bumi, gak ada lupanya Nadia buat ngingetin untuk selalu follow Twitter di Bumi ke1 di @bumi1.tv. Jangan lupa ya komen-komennya, ditunggu loh. Dan saksikan terus nih episode-episode menarik lainnya setiap hari Minggu jam 15.30 pastinya hanya di The ITV. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya Sobat Bumi, sampai ketemu minggu depan. Bumi ke1, lestarikan selalu. Dadah!